Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di mata kuliah Mobile Security di pertemuan ketujuh. Di mana materi untuk pertemuan ketujuh ini, sesuai yang sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya, ini merupakan bagian ketiga ya. Bagian ketiga dari topik atau judul materi tentang protecting mobile device atau melindungi perangkat-perangkat mobile. Nah, di video ketiga ini, kita akan mencoba melihat langkah-langkah bagaimana kalau misalkan kita sudah kena serangan atau perangkat kita sudah diretas oleh si penyerang. Nah, ini kita harus paham ya. Artinya di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman dan juga step by step pada teman-teman ketika serangan itu terjadi. Intinya adalah pertama, ketika ada serangan yang kena kita itu jangan panik. Itu aja dulu. Ya. Jadi kalau kita udah panik, ke belakangnya itu kita nggak akan bener ya. Kita step by step-nya kita nggak akan bisa menerapkan protecting-nya atau apa ya, istilahnya itu recovery ya. Recovery-nya itu dengan maksimal. Ya. Jadi jangan heran kalau misalkan, Pak, saya sudah pakai antivirus, kemudian saya juga sudah pakai anti malware, saya pakai firewall, sudah aktifkan firewall, kemudian sudah saya pakai password-password yang aman, yang kuat, dan seterusnya. Tapi kok bisa kena juga, Pak? Ya, inilah yang namanya dunia security. Jadi, kita sebagai orang security itu tidak hanya berpikir bagaimana mencegah di awal, tetapi bagaimana ketika serangan terjadi, ya, langkah kita seperti apa. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Jadi nggak aneh ya kalau misalkan protectnya udah kuat di depan, tapi masih ada yang nyerang. Bahkan masih ada yang kena. Gitu ya. Nah, tapi dari semua ini, ya kita bisa eh, kita bisa lihat bahwa bagaimana ciri-ciri perangkat kita kalau misalkan sudah kena hack atau kena retas. Nah, pertama itu adalah kita harus verifikasi dulu. Ya. Bener nggak nih kena hack? Jangan-jangan komputer lemot ini gara-gara gamenya yang diinstal banyak atau hard disknya udah mau habis misalkan ya, atau RAM-nya kecil, sedangkan update OS itu semakin kesini semakin besar gitu ya update-update-nya. Kan kita harus verifikasi dulu semuanya. Jadi tidak selamanya serangan yang itu mengakibatkan ciri-ciri kayak tadi gitu ya. Misalkan malware kena nih, ya smartphone saya kena malware. Nah, kan harus diverifikasi dulu. Salah satu ciri-ciri perangkat kita kena malware itu kan biasanya lambat, ya. Kemudian ya lambat atau lemot lah, nge-lag, nge-hang. Nah, faktor-faktor tadi, ciri-ciri tadi itu kan tidak hanya dikarenakan malware, tetapi juga kan bisa karena hal-hal teknis, kayak tadi yang saya bilang ya, perangkat keras, yang misalkan ya core-nya atau kapasitas RAM-nya rendah, ya media penyimpanannya makin sekarat, ya. Nah, tapi kalau misalkan setelah kita verifikasi, oh, perangkat atau akun kita sudah kena hack nih. Nah, biasanya kita akan lihat ciri-cirinya dulu. Nah, kalau misalkan perangkat mobile kita atau smartphone kita kena malware atau kena hack, biasanya kalau dia nyerangnya SMS spoofing, ya, biasanya tuh dia akan mengirimkan email. Dia akan mengirimkan SMS. Ya, smartphone kita otomatis akan mengirimkan SMS ke luar. Ya, nah, kita ngerasa nggak pernah, Pak. Saya nggak pernah ngirim SMS keluar. Tapi di outbox-nya, ya, atau di send-nya, itu ada status atau pesannya itu terkirim. Nah, ini kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar pasti gara-gara malware. Kalaupun nggak gara-gara malware, kemungkinan kecilnya adalah teman kita ada yang iseng. Teman kita ada yang iseng buat ngirim
SMS pakai HP kita. Tapi kan itu kemungkinan kecil lah ya. Tapi kan kemungkinan besarnya pasti seperti itu. Nah, kalau kita menemukan ciri-ciri seperti ini, maka kita harus segera kontak ya. Kita harus segera kontak provider kita. Ya, kontak provider si mobile phone-nya atau smartphone-nya. Mas, ini paket kita kena ini nih dan seterusnya. Gitu kan. Nanti mereka akan kasih tahu step by step-nya. Oh, oke, bawa ke sini aja, nanti kita bisa format ulang. Atau kita akan cek dan seterusnya. Ya. Jadi jangan panik dulu. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan udah fix ya, udah kita verifikasi kena nih, eh, kena malware perangkatnya, maka lebih baik kita matikan dulu perangkat kita. Ya. Fix nih, wah ini mah malware nih, ada kena virus nih, ya matiin aja. Jangan dalam keadaan dinyalain terus ya, terkonek ke internet terus ya, jangan. Ya, lebih baik dimatikan saja, sambil kita bawa ke vendornya atau ke tempat reparasinya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa, ya, kan kadang-kadang kalau misalkan HP kita sudah kena malware, kemudian malwarenya itu jenisnya adalah buat ngambil data kontak list kita, kemudian dia akan ngirim SMS-SMS buat minjem uang atau apapun lah gitu ya ke list-list yang ada di kontak kita, maka kita harus segera kasih tahu si korban-korban kitanya gitu ya, dalam tanda kutip ya, korban-korban kitanya tadi, walaupun bukan kita yang melakukan, tetapi mengatasnamakan nomor dari kita. Nah, kita langsung kontak. Kalau kita cek di outbox-nya atau desainnya itu, oh dikirim ke si A, si B, si C, si C. Nah, kita harus segera kontak si A. Bro, sorry ya, tadi itu bukan saya, tapi HP saya udah kena malware nih. Ya, kayaknya malware yang ngirim. Tolong jangan digubris, tolong jangan di replay, tolong jangan di apa-apaan. Delete aja pesan-pesannya. Ya, kasih tahu juga si B, si C, si D dan seterusnya. Ya. Kalau ada link yang diberikan di SMS tersebut, jangan dibuka dan seterusnya. Jadi kasih tahu supaya nggak ada korban gitu loh. Ya. Nah, social engineering. Kalau social engineering bagaimana? Ini rada berat sih sebenarnya karena ini bicara tentang psikologis ya, psikologis manusia. Ya. Karena tadi ya kan social engineering itu kan dia memanipulasi seseorang supaya bisa membagikan atau sharing informasi-informasi yang mereka ketahui. Ya, terutama informasi-informasi personal mereka. Ya. Nah, supaya kita terhindar dari serangan social engineering ini, yang pertama, aturan pertama yang harus teman-teman pegang di sini adalah tolong jangan kasih informasi apapun ke orang-orang yang nelpon kita atau melalui telepon. Jangan pernah sekali-sekali. Walaupun yang nelpon kita mengatasnamakan Telkom, misalkan ya, contoh misalnya ya, mengatasnamakan Telkom, mengatasnamakan Indosat, mengatasnamakan Kominfo misalkan, ya. Selama dia nelpon kita melalui telepon, ya, bukan Vicon gitu atau bukan eh, melalui apa ya media-media yang legal atau yang resmi, saran saya jangan berikan informasi apapun, apalagi informasi-informasi personal kita. Ya, itu rule-nya. Ya. Pak, tapi kalau orang tua saya yang nelpon gimana? Nah, ya kan? Kondisinya ada dua, kemungkinannya ada dua. Pertama, mungkin orang tua beneran yang nelpon. Yang kedua, mungkin ada orang lain yang berpura-pura sebagai orang tua. Tapi kan logikanya masa sih nggak hafal suara orang tua? Masa sih nggak hafal logat orang tua ngomong? Masa sih nggak tahu panggilan sayang ke kitanya apa orang tua ke kita?
Nah, itu kan bahaya. Kalau misalkan kita kena nih, misalkan kena jebakan social engineering, kemudian, oh bener nih, terus kita kasih informasi-informasinya dan seterusnya, kan celaka. Ya. Jadi jangan pernah memberikan. Berarti kalau ada telepon dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C dan seterusnya, atau dari pemerintah A dan seterusnya, berarti nggak perlu diangkat, Pak. Ya diangkat mah diangkat gitu kan, butuh mungkin ya. Mungkin ada panggilan kerja mungkin gitu ya, atau benar-benar dapat undian atau dapat hadiah, angkat-angkat aja. Tapi dengan catatan tadi, rule-nya adalah melalui telepon jangan pernah kasih informasi apa, apalagi melalui SMS atau chatting ya. Jangan pernah ya, jangan pernah sekali kasih ke sana. Oke, ini tolong dicatat sama teman-teman semua. Nah, kalau Trojan atau malware, gimana Pak? Ya, kalau misalkan ada serangan menggunakan SMS text messaging attack atau SMS messaging attack atau serangan melalui pesan-pesan SMS, ya, langkah pertama tadi yang saya bilang ya, kalau teman-teman ya, matikan teleponnya, turn it off. Oke. Yang kedua, hapus semua data-data kita di perangkat. Ya, bisa menggunakan factory setting. Nah, teman-teman tahulah cara bagaimana mereset atau merestore perangkat kita ke kondisi awal atau kondisi pabriknya. Ya, tidak perlu saya jelaskan ya. Nggak akan searching di googling, ya, banyak di YouTube banyak banyak sekali orang yang share-share bagaimana cara melakukan factory setting dengan smartphone merek A, merek B, merek C dan seterusnya. Ya, silakan dicari. Nah, dua ini yang perlu teman-teman catat ya. Nah, kalau misalkan serangannya melalui attachment di email ataupun aplikasi download aplikasi, yang pertama adalah yang perlu diingat, jangan mendownload attachment apapun dari sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya. Ya. Di sini kita bermain logika deh pokoknya mah. Kalau ada email dari orang yang tidak dikenal, ngaku-ngakunya siapa, kok mau bahasa Inggris misalkan gitu ya, terus ngasih attachment kita, ya mendingan jangan deh. Kalau perlu baca dulu isi pesannya itu benar-benar, ini tentang apa sih? Kalau tentang ngasih warisan misalkan, terus iklan atau apapun, saran saya sih mendingan jangan deh. Jangan di-download, biarin aja. Kalau nggak hapus aja. Ya. Kalau nggak mau, aman, ya masukin ke spam aja. Ya, checklist, tandai, terus send to spam. Ya. Yang kedua, kalaupun mau di-download, nah, jalankan antivirusnya. Ini perlunya antivirus di smartphone kita. Jadi ketika ada file yang ingin di-download, antivirus itu harus ke dalam keadaan aktif. Dan settingnya harus real time. Ini ketika ada data masuk, data aplikasi diinstal atau apapun, biarkan antivirusnya yang scanning. Nanti ketahuan kalau misalkan ada file yang kita download itu ada virusnya. Kalau misalkan virusnya itu ada di database si smartphone-nya. Di database antivirus smartphone-nya. Ya, paling tidak itulah caranya. Kemudian yang ketiga tuh hati-hati dalam melakukan monitor terhadap SMS-SMS yang keluar masuk, terutama yang keluar, dan juga panggilan-panggilan teleponnya. Kita harus selalu monitoring itu dengan cara berhati-hati, ya dengan cara seksama lah. Ya. Setiap mau tidur ya buka folder inbox-nya, coba lihat. Pernah nggak saya nge-SMS ke nomor ini? Pernah nggak saya langganan ini? Pernah nggak saya ini? Ya, itu yang kedua. Kalau yang ketiga, compromise account. Kalau misalkan ada akun media sosial, akun mobile banking kita kena retas, misalkan kena serang, yang pertama itu adalah kita coba dulu akses ke akun tersebut dengan menggunakan perangkat yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada Facebooknya kena hack, misalkan kena retas, jangan nangis dulu gitu ya. Pak Dodi tolong gitu ya, jangan nangis dulu. Coba dulu lewat HP temannya dulu, misalkan pakai login sama passwordnya.
Kalau misalkan belum sempet si peretas tadi untuk mengganti passwordnya, kita akan masuk duluan ke sana. Tek, kan udah. Pas masuk duluan, baru kita ganti passwordnya. Terus kita aktifkan two factor autentikasi. Gimana Pak kalau misalkan pas masukin username sama password, nggak bisa masuk Pak, udah dirubah misalkan. Ya berarti kan cara yang lainnya adalah mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa menghapus akun kita. Caranya gimana Pak? Tinggal laporkan ke penyedia layanan medsosnya. Kirim email, kemudian ceritakan kronologinya, sampaikan bukti-bukti atau screenshotnya dan segala macam, kirim. Nanti mereka akan mendisable atau menghapus akunnya. Ya. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan akun-akun di perbankan ya atau mobile banking, ya kalau terjadi hal-hal seperti itu langsung kontak pihak banknya. Ya, harus secepatnya, jangan sampai telat. Kalau misalkan kira-kira dompet kita hilang, kemudian HP kita hilang, ya. Nah, itu harus segala kontak tuh. Tolong blok dulu dong akun saya, tolong bekukan dulu dong rekening saya. Ya. Nanti saya akan datang ke bank untuk memproses lebih lanjutnya seperti apa. Ya, karena kalau nggak kayak gitu, ya orang yang dapat HP kita, yang bisa masuk HP kita, dia bisa transaksi sepuasnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan perangkat-perangkatnya hilang atau dicuri, kan sering ya kita. Saya pun pernah ya mengalami perangkat hilang. Lagi makan di warung bubur. Lagi makan di warung bubur sambil nunggu pesanan datang, saya main HP, pas mau makan, pesanan datang, HP saya taruh dekat sebelah saya, tidak dalam jangkauan penglihatan saya, ada di blind spotnya istilahnya ya. Ada di blind spot saya, sehingga kalau saya fokus makan bubur, ini nggak kelihatan. Ya. Fokus makan, ngobrol sama teman, terus beres makan, langsung bayar, pulang. Saya lupa. Ya. Nggak lama, nggak ada 5 menit kok. Ya. Ingat, loh HP saya mana ya? Oh ketinggalan, balik lagi. Saya tanya, ada nggak tuh HP saya ketinggalan? Nggak ada, udah nggak ada lagi, bersih. Ya. Nah itu peletakannya, artinya secara non teknis pun ketika kita bicara perangkat mobile, ya, kita harus juga bisa berpikir bagaimana menempatkan perangkat mobile kita itu yang aman. Ya, itu kesalahan saya juga gitu ya. Menempatkan di blind spot kita itu hati-hati. Ya. Jadi kalau misalkan di luar tempat publik itu, yang pertama usahakan ini Maya, usahakan jangan menggunakan perangkat mobile dulu. Kalau lagi di lift misalkan, lagi di jalan-jalan di mall, simpan dulu lah HP-nya atau perangkat mobilnya. Ya. Nah ini kondisi bagaimana kalau misalkan hilang Pak? Bagaimana kalau misalkan perangkatnya dicuri? Ya. Nah ini ya lapor polisi Pak. Oke silakan gitu ya. Monggo gitu ya. Tapi usaha kita adalah kalau misalkan HP kita nggak bisa apa ya namanya, tidak bisa dikembalikan lagi misalkan sama kita udah lapor polisi tapi tidak ada tindak lanjutnya atau tidak ada hasilnya, makanya HP kita kan pure udah hilang aja deh gitu ya. Dicuri lah udah hilang. Ya, tapi paling tidak harus melakukan atau mengaktifkan fitur yang namanya remote wipe. Jadi kita menghapus data-data kita melalui remote atau jarak jauh. Paling tidak akun-akun kita, aplikasi-aplikasi mobile banking kita, gambar-gambar pribadi, foto-foto pribadi kita, semuanya hilang di perangkatnya. Jadi si pencuri tadi itu cuma ngambil HP dalam keadaan factory
factory reset. Ya. Itu pun kalau misalkan dia tahu PIN-nya. Ya, kalau nggak tahu PIN-nya berarti dia harus full reset. Ya. Tapi paling tidak data kita aman lah. Kan itu yang pentingnya kan sebenarnya itu. Data kita di dalam mobile phone. Ya memang kalau misalkan, Pak, tapi HP saya harganya 13 juta, Pak, gimana tuh ya? Ya nyesek juga sih sebenarnya. Data di dalamnya mungkin nggak ada yang berarti mungkin ya. Nggak ada data-data yang penting misalkan, tapi harga handphonenya itu 15 juta, 13 juta misalkan. Ya, ya sudah, ikhlaskan saja. Itu baru urusannya nanti sama pihak berwajib saja. Tapi kita cuma bisa sebatas untuk melakukan remote web atau paling tidak membantu untuk lapor ke polisi bahwa oh, HP saya sekarang berada di sini nih, Pak. Berarti dengan menggunakan fitur apa? Tracking location. Ya. Jadi kita aktifkan tracking location. Nah, di video sebelumnya kan sudah saya tunjukin ya. Kalau di iPhone itu ada yang namanya Find My iPhone gitu ya, kalau nggak salah ya. Itu diaktifkan. Ya. Atau di Android itu gunakan aplikasi-aplikasi third party untuk nge-tracking GPS. Ya, seperti itu. Nah, biasanya di Android itu kita tinggal atur settingannya. Itu ada di Google-nya. Ya, di settingan Google-nya. Jadi bukan settingan di perangkat kerasnya. Ya, gitu ada di Google, kemudian pilih security, kemudian pilih allow remote. Yang pertama itu kalau misalkan untuk nge-tracking, kita harus enable dulu remotely locate this device. Ya, kemudian yang bawahnya baru kita aktifkan allow remote lock and erase. Ya. Nah, mungkin kalau smartphone sekarang mungkin settingannya beda lah ya. Tapi paling tidak menunya kurang lebih ada di sana. Itu di. Nah, terus gimana Pak cara kita ngeremote-nya? Cara kita ngeremote-nya itu dengan menggunakan web browser dari komputer kita. Tinggal kita masuk ke akun Google, kemudian kita masuk ke layanan untuk menemukan apa namanya smartphone kita. Nanti ada fungsi untuk menghapus data melalui remote atau remotely web. Ya. Jadi bisa dari rumah kita ngeceknya, kita nge-tracknya dari rumah. Ya, tapi dengan catatan perangkat kita itu harus hidup dan juga terkoneksi ke internet. Ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen lihat detailnya, silakan ya kunjungi website support.google.com. Di situ ada tata caranya bagaimana. Step by step-nya ada. Nah, mungkin bisa dari sekarang ya teman-teman praktekkan di perangkat-perangkat teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Kemudian ini untuk iPhone ya. Ada di menu apa nih? Ada di menu Find My ya. Menu Find My, kemudian Find My iPhone itu diaktifkan, di-on-kan, kemudian Share My Location. Udah. Karena ketika kita nanti buka Find My iPhone-nya melalui web browsernya, kemudian kita masuk ke fungsi Find My iPhone, nanti dia kelihatan. Ya. Di mana posisinya, kemudian mau dihapus nggak nih, remote di web nggak? Ya, nah ini linknya ya, teman-teman bisa cek aja di sana. Ya. osxdaily.com. Nah, tapi kalau yang versi sekarang ya silakan explore sendiri ya, teman-teman. Tapi secara umum, sampai sekarang pun kayaknya fitur Find My iPhone nggak masih tetap ada ya. Walaupun model yang berbeda ya, terbaru dan seterusnya. Oke, nah beres materi kita. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan, sebenarnya walaupun kita sudah melindungi, kita sudah mengikuti beberapa step-step untuk melakukan tindakan preventif, tapi sebenarnya
potensi untuk kita diserang itu tetap masih ada. Ya, tapi paling tidak dengan langkah-langkah preventif tadi, kita sudah mempunyai cara untuk mempersulit para penyerang tadi untuk meretas perangkat kita atau meretas akun kita. Ya. Jadi ibaratnya saya punya rumah nih. Gitu. Kalau orang mau masuk ke rumah saya, mau nyuri ke rumah saya, harus melewati gerbang dulu. Gemboknya ada 5, misalkan ya contoh. Setelah berhasil buka gerbang, harus berhadapan dengan guguk saya dulu. Ya, gimana caranya menjinakkan guguk saya? Jangan sampai dia menggonggong, jangan sampai dia udah berhasil, baru dia akan dihadapkan dengan pintu utama saya. Gimana di situ saya pakai digital lock door. Dia harus tahu gimana kombinasi nomor untuk membuka pintu rumah saya. Kalau dia berhasil masuk, dia harus menghadapi berangkas di rumah saya. Berhasil mendapatkan berangkas, udah keburu pagi. Kan itu susah, jadi lama. Dia butuh waktu lama. Dia akan kesusahan. Minimal itu yang kita lakukan. Nah, di perangkat mobile pun sama. Ya. Jangan sampai orang itu dengan gampang bisa masuk ke akun kita. Dengan gampang bisa meretas perangkat mobile kita. Ya. Nah, langkah-langkah tadi ya, yang di 3 video ya, 3 video sebelumnya itu, termasuk ini maksudnya ketiga itu, ya, protecting mobile device, paling tidak yaitu ya kita bisa kita bisa mempersulit mereka untuk melakukan itu. Oke, ya cara-caranya apa? Cara-caranya adalah yang pertama membuat password yang kuat, kemudian mengganti password secara berkala, kemudian melakukan enkripsi terhadap data-data kita, dan jangan lupa install antivirus di perangkat mobile kita. Terlepas dari sana kita masih kena juga, ya mau gimana lagi gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Udah sih, ya itu saja mungkin untuk materi yang ketujuh ini, ya bagian ketiga, protecting mobile device. Ya mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semuanya. Ya jangan lupa kita akan UTS ya setelah pertemuan ketujuh ini. Untuk materi ya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian apa yang teman-teman sudah eksplorasi, mungkin itu akan keluar menjadi soal-soal UTS-nya. Oke, selamat belajar buat teman-teman semuanya. Kita mungkin akan bertemu lagi di video-video pembelajaran di pertemuan ke-8, 9, sampai dengan 14. Itu saja, tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.